Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbiru subhanallahi amma yushrikunahu wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali membahas tentang persoalan yang terkait dengan ketuhanan. Setelah kita mampu membuktikan keberadaan Tuhan dan sampai kepada suatu kesimpulan bahwa Tuhan itu ada. Jadi orang yang mengklaim dirinya sebagai mulhid berarti dia tidak beragama. Mulhid berarti dia tidak meyakini adanya ketuhanan, tidak adanya Tuhan. Ini kita sudah membuktikan bahwa keyakinan mereka adalah keyakinan yang salah dengan 3 argumen yang telah kita paparkan. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang sifat daripada Tuhan. Okelah, kita sudah membahas tentang keberadaan Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan itu ada. Tapi ma'rifah kita tidak boleh berhenti sampai sini saja. Ma'rifah kita harus berlanjut dan ma'rifah kita harus lebih dalam memahami tentang Tuhan. Dan ini tidak akan bisa terrealisasi, tidak akan terwujud tanpa kita membahas tentang sifat-sifat Tuhan. Apakah Tuhan memiliki sifat? Tuhan bagaimana sih? Kalau pertanyaan pertama adalah halillah mawjudun, ya, kalau dalam istilah logika haliyah basitah, si pertanyaan tentang eksistensi sesuatu. Kemudian setelah kita sudah mendapatkan jawaban daripada pertanyaan pertama, ya, kita berpindah kepada pertanyaan kedua. Wa kaifa huwa? Bagaimana dia ini? Bagaimana wujudnya? Bagaimana sifatnya? Tanpa kita mengetahui sifatnya, maka ma'rifah kita adalah ma'rifah yang sangat-sangat global. Dan kita tidak akan bisa memahami Tuhan dengan baik. Kenapa? Karena kita tidak membahas sifat-sifat Tuhan. Makanya pada kesempatan yang baik ini kita ingin berusaha membahas tentang sifat Tuhan. Membahas tentang pertanyaan kedua, kaifa huwa? Bagaimana dia? Dalam pembahasan sifat Tuhan ada pertanyaan yang sangat penting. Yaitu apa? Apakah kita manusia yang serba kekurangan, akal kita terbatas, ilmu kita terbatas, apakah kita ini bisa mengetahui tentang sifat Tuhan? Kita ini sudah membuktikan nih ya, bahwa Tuhan itu adalah wajibul wujud. Tuhan adalah zat yang mutlak, zat yang tidak terbatas, zat yang maha berilmu,
Apakah kita bisa memahami sifat-sifat wajibul wujud? Kan beda nih, ya. Wajibul wujud di mana, kita tuh di mana? Wajibul wujud adalah zat yang maha sempurna, kita itu serba kekurangan. Apakah bisa kita memahami atau mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengetahui sifat Tuhan? Ini adalah pertanyaan pertama untuk bisa masuk kepada pembahasan sifat Tuhan. Dalam dunia Islam, khususnya dunia teologi Islam, ada dua jawaban yang masyhur. Jawaban yang pertama mengatakan bahwa ma'rifatu sifatillah mumkinah, mengetahui atau memiliki ma'rifah kepada sifat-sifat Allah adalah sesuatu yang mungkin. Bisa saja manusia ini bisa mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa argumen mereka ini? Argumen mereka jelas. Dengan kita melihat fenomena alam, kecantikan dan keelokan alam semesta, keteraturan alam semesta, maka kita memahami bahwa pencipta, pengatur alam semesta itu memiliki sifat. Salah satunya adalah alim, berilmu, qadir, maha mampu. Ini adalah satu yang jelas, satu yang gamblang, dan tidak bisa kita pungkiri. Ini kata mereka. Jadi kita bisa mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala melewati ciptaannya. Adapun pandangan yang kedua, mereka mengatakan bahwa manusia mustahil bisa mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia teologi, pandangan yang kedua ini dikatakan tanzih. Nadhariyatu tanzih. Jadi mereka meyakini bahwa kita manusia yang lemah, akal kita itu terbatas, tidak akan mungkin mengetahui wujud yang mutlak, wujud yang tidak memiliki batasan sedikit pun. Ya Rabb, al-Ghawth, al-Ghawth, khallisna minan nari ya Rabb. Pengetahuan kita itu berhubungan dengan sesuatu yang terbatas. Kita mengetahui ayah kita mengetahui fenomena alam semesta. Alam semesta itu sesuatu yang terbatas. Dan kita terbatas, jadi ada sinkron di situ. Kalau kita mengatakan apakah manusia mengetahui tentang sifat-sifat materi, kita bisa mengatakan dengan yakin bisa. Kenapa? Karena ada sinkron. Kita itu materi, fenomena yang lain adalah materi. Kita bisa mengatakan dengan yakin bahwa kita itu bisa. Tapi lain hal ketika kita sudah berbicara tentang wajibul wujud, kata mereka. Wajibul wujud adalah satu zat wujud yang mutlak, yang tidak memiliki batasan. Bagaimana mungkin kita yang fakir, kita yang tidak memiliki kesempurnaan kecuali dari wajib wujud dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengetahui sifat-sifat Dia? Ini mustahil. Untuk bisa menilai, untuk bisa menilai apakah yang pertama yang benar atau yang kedua yang benar, mari kita berpikir bersama dan bertadabbur bersama. Untuk pandangan yang kedua, yaitu nadhariyat tanzih, kita memiliki dua jawaban. Jawaban yang pertama, kalau kita katakan bahwa kita manusia yang dhaif, yang lemah, dan akal kita itu terbatas, bisa
atau mampu mengenal sifat-sifat Allah, ini bukan berarti kita mampu mengenal hakikat daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengenal hakikat daripada zat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalian dengan alasan keterbatasan manusia, kalian mengatakan mustahil manusia mengetahui wajibul wujud yang maha sempurna. Kita juga sepakat bahwa wajib wujud yang tidak memiliki batasan mustahil diketahui oleh sesuatu yang terbatas, tapi harus ada penjelasannya bahwa maksud daripada ma'rifah ini bukan ma'rifah yang secara global. Artinya kita memang tidak bisa mengenal sifat-sifat Allah dengan sebenarnya. Makanya dalam hadis-hadis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui hal ini, bahwa kami tidak akan bisa mengenal dirimu wahai Tuhan dengan sebenar-benarnya pengenalan, tidak akan bisa mensifatimu dengan sebenar-benarnya sifat yang engkau miliki. Kita terima hal ini, kita tidak bisa mengetahui hakikat sifat Allah, ini tidak terima. Tapi bukan berarti kita tidak memiliki ma'rifah, tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang sifat Allah, ini juga salah. Kita bisa mengenal sifat-sifat Allah melalui jalur alam semesta, dan ini tidak bisa kita pungkiri. Makanya harus kita luruskan bahwa ma'rifah yang kita maksudkan di sinilah ma'rifah yang sesuai dengan keterbatasan manusia. Kemudian jawaban yang kedua, setelah kita sudah menjelaskan ini ya, sudah menjelaskan dan meluruskan maksud daripada ma'rifatus sifatillah itu apa, ma'rifah sifat-sifatnya Allah itu apa, ya kita masuk kepada jawaban yang kedua. Kita dengan jelas melihat ya, bahwa alam semesta itu indah, alam semesta itu elok. Coba kita lihat gunung, kita lihat laut, kita lihat keteraturan di alam semesta, malam, siang, musim-musim yang ada di kehidupan kita, alam bumi khususnya. Alam bumi di sebagian tempat memiliki 4 musim, ya, teratur lagi itu munculnya. Atau semuanya menunjukkan bahwa penciptanya itu memiliki sifat yaitu alim, maha berilmu, memiliki sifat qadir, maha mampu, memiliki sifat hayyun, sifat maha hidup. Kalau dia pencipta itu tidak hidup, maka mustahil alam semesta atau bumi sampai sekarang masih tetap ada, berantakan nantinya. Makanya jawaban yang kedua adalah bahwa kita bisa mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala melalui jalur apa? Jalur alam semesta. Sehingga kita bisa mengambil satu kesimpulan, bisa memberikan penilaian bahwa pandangan pertama adalah pandangan yang benar. Tapi harus kita perjelas juga nih, ya. Harus kita perjelas bahwa maksud ma'rifah kita akan sifat-sifat Allah adalah ma'rifah yang sesuai dengan kadar kemampuan kita sebagai manusia yang terbatas. Jadi bukan berarti kita nih meyakini bahwa kita mampu mengenal sifat Allah, lantas kita mengatakan kita sudah mengetahui hakikat daripada Tuhan yang sebenarnya. Ini juga tidak benar, karena telah kita sebutkan alasannya bahwa manusia yang terbatas tidak akan bisa meliputi zat yang tidak terbatas. Sehingga para urafa, para anbiya, khususnya Rasulullah SAW,
dalam doa-doa beliau mengajarkan kepada umatnya bahwa kita tidak akan bisa mengenal Tuhan sebagaimana dirinya. Sebagaimana dirinya kita tidak akan bisa mengenal. Kita adalah manusia yang serba terbatas. Oleh karenanya, ini adalah langkah pertama kita untuk masuk pada pembahasan sifat. Yaitu apa? Yaitu bahwa mengenal sifat-sifat Allah itu mungkin saja, dan kita bisa mengenal sifat Allah sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita akan membahas tentang sifat Allah di pertemuan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.